Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Octavius Sintesia, saya dari Prodi Akuntansi semester 6 ITB Ahmad Dahlan Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Siswa. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dari inti latar belakang penelitian ini, yaitu karena gadget adalah benda yang sudah dapat dijangkau atau digunakan oleh semua kalangan, baik orang tua, remaja maupun anak-anak, terutama oleh siswa. Banyak manfaat penggunaan gadget selain sebagai media hiburan. Gadget juga bisa menjadi media pembelajaran bagi siswa. Namun ada dampak negatif dari penggunaan gadget, baik dari segi fisik maupun perkembangan sosial siswa. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, adanya pengaruh buruk penggunaan gadget bagi kesehatan siswa. Yang kedua, adanya sebagian siswa yang belum dapat menggunakan pemanfaatan gadget dengan baik. Yang ketiga, berkurangnya minat belajar siswa setelah diberikan gadget oleh orang tuanya. Dan yang keempat, kurangnya perhatian orang tua dalam mengawasi anaknya menggunakan gadget dengan tepat. Karena di dalam gadget siswa dapat memberikan dampak fisik maupun sosial terhadap mereka. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana dampak fisik dan sosial dalam penggunaan gadget terhadap siswa. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi dampak negatif dan pengaruh gadget terhadap kesehatan siswa. Dan yang ketiga, upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar siswa tidak terpengaruh dampak dari penggunaan gadget. Adapun manfaat dari penelitian ini, baik untuk siswa maupun masyarakat, adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial siswa. Dan pihak orang tua serta masyarakat umum dapat menjadikan sarana dan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas untuk anaknya yang berdampak pada semangat dan prestasi belajar siswa. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif ini peneliti lakukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai dampak gadget terhadap semangat serta prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini, tempat dan waktu penelitian yang dilaksanakan di daerah perumahan Gria Permata Insani, Kabupaten Lamongan. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik observasi dan dokumentasi dari data yang dikumpulkan dari sekolah dan wawancara. Di dalam bab 2 di sini akan menjelaskan tentang kajian teori mengenai pengertian gadget dan fungsi gadget. Dari pengertian gadget sendiri adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan kabel. Fungsi gadget adalah melakukan dan menerima panggilan telepon. Selain itu juga berfungsi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan singkat. Namun dalam perkembangan teknologi digital, kini gadget mempunyai banyak fitur seperti menangkap siaran radio, televisi, pemutar musik, kamera digital, game, dan layanan internet. Dari perumusan masalah tersebut terdapat beberapa pernyataan yang dijadikan hipotesa. Di antaranya yang pertama, gadget bagi para siswa sebagai media komunikasi dan hiburan, bahkan membuka wawasan serta memperluas pergaulan mereka dengan aplikasi yang ada di dalam gadget tersebut. Yang kedua, gadget mempermudah para siswa dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan adanya aplikasi browsing menggunakan internet di gadget. Yang ketiga, gadget dapat mengurangi sifat sosial siswa karena cenderung lebih suka berhubungan lewat gadget daripada bertemu secara langsung. Yang keempat, gadget bisa membuat para siswa kecanduan permainan yang ada di dalamnya. Yang kelima, orang tua memberikan gadget kepada siswa tanpa mengetahui dampaknya kepada siswa yang tersebut yang dapat mempengaruhi semangat belajarnya. Yang keenam, gadget sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa atau perkembangan sosial siswa tersebut. Selanjutnya dalam bab 3 akan menjelaskan tentang metode penelitian dari penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa sekolah dasar yang menggunakan gadget, berjumlah 65 anak. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah proportional sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang menyesuaikan besar kecil jumlah tiap-tiap kelompok.
Sumber data dari penelitian ini adalah dari data primer, yaitu melakukan wawancara secara langsung, dan data sekunder, yaitu dari data sekolah. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama yaitu variabel bebas atau yang disebut dengan independent variable. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah praktek unsafe action yang meliputi posisi menggunakan gadget, jarak pandang menggunakan gadget, lamanya waktu menggunakan gadget, dan pencahayaan saat menggunakan gadget. Yang kedua yaitu variabel terikat atau yang disebut dengan dependent variable. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keluhan subjektif gangguan kesehatan pada siswa. Definisi operasional dari penelitian ini yaitu yang pertama, dalam kategori posisi bermain gadget, posisi yang sering dilakukan responden saat menggunakan gadget. Cara mengukurnya adalah dengan wawancara pada orang tua responden secara terstruktur. Dalam kategori ini ada dua, yaitu duduk dan berbaring. Untuk yang selanjutnya adalah kategori jarak pandang, yaitu jarak antara mata pengguna gadget dengan gadget saat menggunakannya. Cara mengukurnya adalah dengan wawancara terhadap orang tua responden secara terstruktur. Di sini ada dua kategori, yaitu jauh, lebih atau sama dengan 30 cm, dan dekat, yaitu kurang dari 30 cm. Untuk yang selanjutnya adalah lamanya waktu menggunakan gadget, yaitu lama waktu penggunaan gadget secara terus-menerus dalam sehari yang dihitung dalam jam. Cara mengukurnya adalah dengan wawancara terhadap orang tua responden secara terstruktur. Di sini ada dua kategori, yaitu kurang atau sama dengan dari 2 jam per hari atau lebih dari 2 jam per hari. Dan untuk yang selanjutnya adalah pencahayaan atau intensitas penerangan yang disukai responden saat menggunakan gadget. Cara mengukurnya dengan observasi pengaturan pencahayaan pada gadget yang digunakan oleh responden. Kategorinya yaitu yang pertama adalah terang dan yang kedua adalah berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dalam memantau anaknya bermain gadget, maka hal tersebut akan mempengaruhi prestasi atau kesehatan siswa. Karena apabila anak-anak diberikan gadget yang canggih, maka anak tersebut akan terus-menerus keasyikan bermain gadget sampai lupa waktu belajar dan kesehatannya. Maka dalam hal ini orang tua sudah seharusnya memantau kegiatan atau aktivitas anaknya dalam menggunakan fasilitas gadget. Dikhawatirkannya anak tersebut akan menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Karena di era global ini banyak sekali situs-situs yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan batasan waktu kepada anaknya untuk bermain gadget karena tidak ada hal tersebut dapat mengganggu perkembangan motorik anak. Kemudian saran dari peneliti untuk para orang tua yaitu selalu mengawasi perkembangan dan gerak anak agar dapat memantau pertumbuhannya menjadi anak yang berprestasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya tentang proposal penelitian ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.